Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kelimpahan kita. Salawat dan salam dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya. Terus. Kita akan lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa ayat 37, insyaallah sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا."
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Artinya orang-orang yang bakhil, yang pelit dan memerintahkan orang lain untuk berlaku bakhil dan mereka menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang menanggalkan hartanya karena ria pada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah seburuk-buruknya. Apakah ruginya mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menanggalkan sebagian dari rezeki yang telah kami kurniakan kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui tentang mereka. Pada zaman sekalian, ayat 36 Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat itu dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, pada zaman sekalian, ayat 37 ini adalah juga berkaitan dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang bakhil. Nah, orang yang bakhil ini ketika mereka itu kikir, dia merasa bahwa kalau seandainya hartanya itu disedekahkan, itu akan berkurang atau habis, sehingga dia tidak bisa membanggakan sesuatu yang dia miliki. Sebab di ayat 36 itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kemudian mereka memerintahkan manusia untuk berlaku bakhil supaya pelit juga seperti dia. Memerintah di sini menurut para ulama tafsir bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Dia mengucapkan kata-kata atau mengajak orang lain supaya tidak mengembangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan contoh, dia tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian diikuti oleh orang lain. Orang lain akhirnya berlaku yang sama seperti dia karena dia sudah memberikan contoh. Ini seakan-akan dia mengajak orang lain untuk berlaku baik. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian, Allah berfirman, dan mereka menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pelit itu seakan-akan mereka itu menyembunyikan karunia rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya.
Dan Allah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Nah, para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kafir di sini menurut Imam Ibnu Katsir, al-kubru huwa as-satr. Kubur itu artinya menutupi. Fal-bakhilu yashkuru ni'matallahi alaihi bahwa kafirun li ni'matillahi alaihi. Orang yang pelit, orang yang kikir, itu dia menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di ayat selanjutnya Allah berfirman, dan kami sediakan untuk orang kafir. Orang kafir di sini bukan orang di luar Islam. Orang kafir di sini adalah orang-orang yang menutupi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, makanya para jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna Allaha idza an'ama ni'matan 'ala 'abdin ahabba ayyudhira asaraha 'alaihi." Allah, sesungguhnya Allah apabila memberikan kenikmatan kepada seseorang, Allah itu senang apabila kenikmatannya itu bukan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikembangkan, artinya dipakai. Kita diberi mobil, ya kita jelas beli, kita beli mobil pakai mobil itu. Kita diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan harta itu untuk kebaikan keluarga. Ya. Kita bisa bangun rumah yang besar, tidak apa-apa. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Kita beli baju yang bagus, ya, dalam batas-batas yang wajar. Dalam Islam dibolehkan oleh Ustaz. Itu tidak apa-apa. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong sekecil apapun. Kemudian ada salah seorang sahabat berkata, yuhibbu ahaduna ayyakuna malbasuhu hasanan wa na'luhu hasan. Di antara kita ini ada orang yang senang memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Jamal itu mimnya panjang, ya, dibacanya. Kalau dibacanya pendek, jamal itu artinya orang. Saya pernah baca di sebuah majalah, dia tulisnya mimnya pendek. Salah. Ya, kalau jamal itu orang. Kalau jamal itu keindahan. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kibir itu. Nabi bersabda, kibir batarul haqqi wa ghamdun nas. Kibir itu, sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan merendahkan orang lain. Itu kibir. Ya.
Jadi para jamaah sekalian, ketika kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai harta itu, makan ya. Boleh. Ya, pakai harta itu. Itu bangun rumah, beli mobil, beli motor, ya apa? Ya, pindah lagi. Waduh. Iya, ya begitu. Kaya orang. Ya, dibolehkan dalam Islam. Maka baik-baik. Dan tidak dilarang dalam Islam, tidak ada dalam Islam. Umat Islam itu harus hidup sensara. Ya, itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, Inna Allah idza an'ama ni'matan 'ala 'abdin ahabba ayujra asraraha 'alaihi. Ya Allah bakalan memberikan kenikmatan kepada seseorang. Allah itu senang apabila kenikmatannya itu ditambah. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang diarahkan dalam Islam. Ya. Wa'atadna lil-kafirina 'adzaban muhina. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Kalau sekalian, ini sesuai dengan dosa dan kepribadian mereka. Apa itu? Yang sombong dan membanggakan diri. Maka Allah menyediakan azab yang hina di akhirat, di neraka. Ya. Orang yang sombong membanggakan diri itu kan seakan-akan dirinya itu hebat, luar biasa. Allah menyediakan azab yang menghina. Dan tidak ada apa-apa nanti di neraka. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu. Ya, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas." Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria. Jadi banyak sekalian. Mereka tadinya itu beli, bakhil kan main, biasa. Tapi ketika dia berinfak, bersedekah, yang sedekah yang sedikit, itu pengennya dilihat orang. Tadinya pelit, pas diminta sumbangan terpaksa gitu, terpaksa. Aduh, gak enak juga ini ya. Ya, orang pada jombang semua. Saya kan orang paling kaya di sini, masa nggak jombang? Jombang dia, jombang sedikit. Nah, tujuannya apa? Ria'an nas, ria, pamer. Padahal dikeluarkan sedikit. Tadinya pelit, gitu. Ya, tadinya pelit dia bukan main. Dia bukan dia gak enak sama orang lain, atau dia ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya, kalau dikeluarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir." Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hanya sekalian, orang-orang yang bersedekah karena dia atau beramal apa saja karena dia itu seakan-akan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganti. Ya, dia seakan-akan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Di mana balasan yang sebenarnya di akhirat? Ya. Balasan yang sebenarnya di mana di akhirat? Jadi jangan para jamaah sekalian, ya, saya sampaikan, tidak selalu, tidak selalu apa yang kita sedekahkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas di dunia. Bisa jadi di akhirat, disimpan oleh Allah Subhanahu di akhirat. Atau Allah memberikan balasan di dunia tidak berupa materi. Ya. Jadi orang yang memang kalau sedekah
dikalikan 700 kali lipat. Dihitung dia 10.000 kali 700. Jadi berapa? 7 juta. Jadi setelah sedekah 10.000 nunggu 7 juta ini mah 7 juta itu tidak nol-nol. Padahal 700 kali lipat itu balasan pahala, bukan balasan materi. Ya, ini para jemaah sekalian, maka setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan selalu berharap dapat materi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan janji di dunia dan di akhirat kelak. Ya, itu para jemaah sekalian. Kita jangan khawatir, Allah pasti akan bekerja di dunia dan di akhirat. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saatnya murni berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yad'u asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan." Dan barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman, maka setan itu ada sebuah teman. Siapa yang menjadikan setan sebagai teman? Ya, di antaranya adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia itu berteman dengan setan. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan." Setan itu menjanjikan. Dia bahasa menjanjikan itu artinya menakut-nakuti dengan kemiskinan. Dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Apa yang dimaksud dengan fahsya, berbuat keji? Kikir, pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Jadi setan apa? Menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Jangan ya, habis nanti uang. Jatuh miskin kamu nanti. Ya, itu setan. Itu doa setan. Ya, itu setan. Selalu setan itu begitu, menakut-nakuti dengan kemiskinan dan memerintahkan untuk berbuat keji. Fahsya di sini menurut ulama tafsir adalah kikir, pelit. Sementara Allah menjanjikan ampunan. Jadi ketika kita melakukan harta kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan menjanjikan karunia yang besar di sisinya. Ya, nah itu ya para jemaah sekalian. Itulah setan. Setan ini secara bahasa artinya ba'uda. Syaqona, syaitan itu berasal dari kata-kata syaqona, artinya ba'uda, jauh. Syaitan itu adalah makhluk yang jauh dari kebaikan dan kebenaran. Kalau disebutkan syaitan. Ya, setan itu sifat. Setan itu sifat. Ya, setan itu sifat. Nah, setan itu bisa berubah berbentuk manusia dan jin.
setan. Setan itu tidak selalu jin, bisa manusia kan? Siapa? Ya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berbuat maksiat, membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setan. Ya, musuh Nabi setan. Dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Jelas kan? Setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan, yuhi itu artinya membisikkan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lebih zuhruf al-qawl, kata-kata yang indah, ghurur, untuk menipu. Jadi ketika ada orang dia baik dan mengajak orang lain untuk pelit, itu setan. Setan dari jenis manusia. Ya, jadi tidak selalu yang namanya setan itu dari jenis jin. Setan bisa dari jenis manusia, bisa disebut juga dengan setan. Pasangan korina, dan setan itu adalah seburuk-buruk teman. Ya, makanya kita jangan berteman akrab dengan orang-orang yang jahat. Tapi bukan berarti kita tidak amal ma'ruf nahi munkar, ya, tidak, bukan itu. Karena berteman akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan gambarannya, orang yang berteman dengan orang yang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak membeli, dia akan mencium wanginya minyak wangi. Iya. Kalau nggak percaya datang ke toko minyak wangi. Iya. Kalau kayak empang itu kan berjalan. Kalau situ nanti dikasih, ini Pak, ini ada keluar dari ini yang banyak dipakai Pak. Empang di sini. Kalau saya beli. Ya, 2 hari kemudian datang lagi yang baru lagi mau balas. Ya, itu gambaran luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran dengan ilustrasi. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang yang jahat, itu seperti orang yang bergaul dengan pandai besi. Walaupun ya bisa jadi terkena masalah baginya terbakar, atau kalau tidak dia akan terkena baunya asap. Itu kata Nabi Muhammad. Iya, pandai besi itu kan gitu. Orang buat pisau, pedang, besi itu kan dibakar sebelum dipipihkan, itu kan dibakar. Itu berarti ke situ mungkin bisa terbakar, atau kalau tidak terkena bau asapnya. Ya, maka kita diperintahkan oleh Islam untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Iya, luar biasa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan. Ya maaf ya, saya perlu sampaikan. Bahkan kita memberi sesuatu, makanan misalnya, itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kepada orang-orang
orang yang saleh yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan kamu bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan kamu berikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena zaman sekalian kita beli sesuatu ya. Kita misalnya kasih baju orang yang bertakwa, orang yang beriman, bajunya dipakai sholat. Setiap dia sholat kita lupa. Tapi kita kasih baju kepada orang yang tidak sholat. Ya, kalau yang nggak sholat, ada pahala masih baju doang. Oh, nggak sholat. Gitu. Ada seorang zaman kita itu dia curhat, Ustaz, ada ibu-ibu itu nggak sholat. Siapa sih mau kenal? Harapannya apa? Supaya dia sholat. Ini kata dia mungkin hanya dijual. Musibah. Iya. Bukan hanya dijual, Ustaz. Makanya saya bilang ya Allah dulu banyak itu sholat. Tapi niatnya baik ya, secara halus begitu maksudnya. Bukan maksudnya dia sholat. Ini dijual. Bukan hanya karena baru. Ya, itu musibah. Ya. Orang yang sekarang begitu luar biasa. Setelah itu Masya Allah mengajarkan. Orang yang sekalian, dia bergaul dengan orang-orang soleh. Ada seorang ulama didatangi oleh seseorang. Dia bertanya begini, Syekh, tolong tebak siapa saya sebenarnya. Lalu kata Syekh, coba tunjukkan siapa teman-teman. Siapa kamu bergaul dengan siapa aja. Tunjukkan. Nah, saya nanti akan tebak siapa kamu sebenarnya. Ayo. Iya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanju ma yukhalil." Orang itu, Pak, seseorang itu akan bergantung dengan tingkatan agama temannya. Falyanju ma yukhalil. Maka adalah dia melihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia bergaul. Itu saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sekalian, Abu Thalib itu bergaulnya dengan orang-orang musyrik. Salah satunya siapa? Abu Jahal. Ketika Abu Thalib itu akan meninggal dunia oleh Nabi Muhammad SAW, itu dia ajak dia untuk bersyahadat. Ya amri qul la ilaha illallah wa hajjulah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sehingga nanti aku bisa membela di akhirat. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata temannya itu Abu Jahal itu? Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Nabi ngajak dia masuk Islam. Abu Jahal itu ngajak kepada kekufuran. Itu Pak teman. Hati-hati. Akhirnya meninggal Abu Thalib dan keadaan musyrik. Tadi saya banyak. Kurang lebih ada 9 menurut saya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekufuran Abu Thalib. Ya, sekalipun orang-orang Syiah ya setuju itu. Iya. Karena Abu Thalib bapaknya Ali. Sementara Ali itu kan imam mereka. Banyak hadis itu. Oh, banyak hadis menjelaskan. Dan hadis-hadis sahih. Ya, termasuk riwayat Imam Muslim. Iya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna akhaffal 'adzabi yaumal qiyamati Abu Thalib." Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di akhirat adalah Abu Thalib.
Fayuj'alu fi dhahdahin minan nari yablughu ka'baihi yabli minhu an-nar. Dia diletakkan di atas api neraka. Jadi Abu Thalib nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicemplungkan ke dalam neraka jahanam, tidak, digantung di atas neraka. Api hanya membatas sebatas mata kakinya, jadi tidak seluruh tubuhnya terbakar. Apa saja Nabi Muhammad SAW, dia beli min hukimah, otaknya itu menjadi itu orang paling kalau baik orang paling benar. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku itu bermanfaat untuk yang menurut ulama satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Abu Thalib. Tapi syafaatnya adalah meringankan azab, tidak bisa membuat dia masuk surga. Itu Abu Thalib. Ya, kenapa begitu? Salah gaul, ya. Harus hati-hati ya. Kita sekarang udah berumur gitu, begini jangan salah gaul juga. Iya. Bal'am itu, Bal'am bin Ba'urah itu mengikut Nabi Musa alaihissalam, yang dia seorang alim ulama kalau sekarang. Itu salah gaul juga. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Itulah ya para jamaah sekalian, dijelaskan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mada 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Apakah ruginya mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami karuniakan kepada mereka. Wa kana bihim alim. Dan Allah Maha mengetahui apa ya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Kalian sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa orang kalau kamu beriman itu kan gak sulit, tinggal mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat sudah dia jadi orang Islam, dia jadi orang beriman. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Ya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Nah, banyak sekali. Ini harus hati-hati ya, para jamaah sekalian. Keimanan kepada hari akhirat, apapun yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih ya, yang berkaitan dengan negeri akhirat, hari kiamat, itu harus diimani. Harus diimani. Orang tidak beriman, orang beriman kepada Allah, beriman, dia beriman kepada Allah. Kan dia tidak beriman kepada hari akhirat, kafir dia kan? Kafir. Seperti yang di YouTube itu. Dia mengatakan ada orang yang membayangkan di surga itu begini, dia apa tadi? Memang orang yang mengatakan bahwa surga itu seperti ini, neraka seperti ini, memang pernah ke sana. Lihat tak maksud apa? Ada. Sebutkan namanya ya, kalau memang duduk di mana. Namanya Syekhul Karim. Ustaz Syekhul Karim. Ya. Bukan ulama.
Ya, dia sendiri pernah mengakui pernah diucapkan tadi sebentar, atau sebentarnya berapa hari berapa bulan. Iya, ya bahaya itu Pak. Banyak apa yang disampaikan itu menyesatkan. Iya, bahaya. Ya, dan sudah keluar karena dari kesesatan buku yang dia tulis. Iya. Tidak boleh, baik. Yang sekalian, kehidupan surgawi, ya, atau di neraka itu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Atau yang diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita yakini semua. Tidak boleh ada dibantah. Ya. Jadi harus mengalami dulu baru yakin itu mah. Bahaya sekali. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kayak di sini. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan tidak bukan hanya sekedar iman kepada hari akhir. Semua hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, ya, itu harus diterima, diyakini. Ya, rukun iman itu. Ya, rukun iman. Termasuk alam kubur, ya, itu harus diyakini, Pak. Alam kubur itu pintu gerbang menuju akhirat. Harus diyakini. Iya. Harus yakini, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Sekalipun hadis-hadisnya ahad, ya, kalau diteliti satu persatu tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ya, tapi karena hadisnya itu banyak sekali, maka para ulama hadis seperti Syekh bin Baz menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang siksa kubur dan nikmat kubur itu sampai pada tingkatan mutawatir maknawi, secara makna mutawatir, tapi lagi secara lafaz tidak. Ya, artinya hadis-hadis itu kalau dikumpulkan itu sangat meyakinkan, makanya sampai pada tingkatan mutawatir. Tidak bisa dibantah. Sekalipun di antara kita ini ada yang tidak percaya, ada yang bersiksa, karena hadisnya bahaya, tak boleh. Ya, harus kita yakin. Iya. Ada orang kafir itu usah. Kalau dikubur naik beberapa bulan itu digali lagi. Katanya siksa kubur ada naik enggak. Iya. Harus dibedakan antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur itu alam barzah. Jenazah yang dikubur itu masih berada di alam dunia. Apa bedanya? Alam dunia kita sekarang mengalami ini, nanti alam kubur itu alam transit. Nanti setelah alam kubur baru masuk alam akhirat, begitu. Roh ketika dicabut, orang tinggal dunia, rohnya dicabut, rohnya itu masuk alam barzah. Rohnya masuk alam barzah, alam kubur itu. Tapi jenazahnya itu di alam dunia, begitu. Ya, ada saja menurut para ulama oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh orang meninggal dunia itu ditempatkan di dekat jenazahnya, tapi tetap dia berada di alam kubur. Ya, itu aja keyakinan kita. Hakikatnya di mana dia tahu. Tapi aja kalau udah meninggal, baru tahu. Oh ini alam kubur. Dulu waktu ngaji di Amalia. Iya. Sekarang kita sulit menceritakan hakikatnya. Ya udah begitu aja alam kubur. Berpisah dengan biasa, tapi berada di dekatnya. Gitu. Makanya kita kalau masuk alam kuburan kan kita dianjurkan
mengucapkan salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-'afiyah. Ya. Mengucapkan salam, ya salam dulu. Mereka harus menjawab lah. Kalau jawab kita guru. Nabi Muhammad SAW itu Pak, setelah perang Badar itu mendatangi kuburan orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW itu Pak, sebelum terjadi perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberitahu ayat orang-orang kafir letaknya di mana. Abu Jahal di sini, Abu Jahal ketakutan. Iya, dan persis seperti yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dikubur didatangi Pak kuburan. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah benar apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian? Bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang pernah aku janjikan kepada kalian, yang pernah aku sampaikan kepada kalian, sebagaimana kalian juga mendapatkan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak ngobrol Pak itu. Umar bin Khattab yang ada di sampingnya, Rasulullah ini bicara dengan orang-orang yang sudah jadi maya, jadi bakti. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Umar, pendengaran mereka itu tajam. Ada saja mereka tidak bisa menjawab. Itu saja lima. Ya. Ya, kalau masuk ada kuburan, mungkin Assalamualaikum, jangan berharap ada jawaban. Kata Nabi gitu, mereka tidak bisa menjawab. Iya. Iya, saya kuburnya malam-malam. Malam Jumat keluar. Iya. Para jamaah sekalian, itulah ya tentang negeri akhirat. Harus kita imani apapun para jamaah sekalian. Karena memang ayat Al-Quran itu luar biasa banyak sekali. Dan hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih. Yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Jangan mau mengalami dulu baru percaya. Ya, yang sudah pergi ke alam barzakh sudah yang balik. Gimana mau cerita? Gak ada yang balik. Ayo jangan sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan menafkahkan sebagian. Ya, lihat ayat ini. Sebagian Pak, tidak semua. Tidak semua. Dan menafkahkan sebagian dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Tidak semua yang diminta oleh Allah, sebagian. Ya, sebagian. Tidak semua. Makanya pada jamaah sekalian, tidak benar ada orang yang meminta seluruh harta orang supaya disedekahkan. Benar, tidak boleh. Dan nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh. Ya, kecuali zakat ya. Kalau zakat dalam Islam harus dipaksa dulu. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bukan. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka ditanya, kenapa kalian tidak mengeluarkan zakat? Kami mengeluarkan zakat pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tapi setelah meninggal Nabi Muhammad SAW sudah tidak mau. Tidak benar. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Ya, tidak boleh. Jadi kalau zakat
itu dipaksa itu. Nggak mau diperangi. Gitu saja. Karena apa? Kewajiban. Dan ada hak orang lain. Dan kalau sedekah tidak. Nabi Muhammad tidak pernah maksa. Nabi yang mengatur. Selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi Muhammad SAW itu mendatangi kaum wanita. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda begini, ya ma'syaral nisa'i tasaddaqna katsiran fa inni ra'aitukunna aktsara ahlina. Wahai kaum wanita, adalah kalian banyak bersedekah karena saya melihat penghuni neraka yang paling banyak itu kalian wanita. Akhirnya apa? Kaum wanita itu melepaskan itu, bilangnya itu kalungnya, lepaskan cincin. Tapi Nabi Muhammad tidak memaksa. Nabi yang mengajarkan. Tidak boleh kalau orang maksa. Ini jemtangannya baru kayaknya bagus ini. Tidak boleh. Ya, bikin kalungnya ini gadis. Tidak boleh. Bisa kamera masuk TV layar dulu. Oh gimana Jok? Ini mau misalkan ya Allah ini jamaah beli mendapat nabung berapa ya kan? Berat. Oleh sedikit ya Allah biar banyak orang di rumah. Boleh, kalau siapa? Benar, ya. Itu ya para jamaah sekalian. Jadi yang diamalkan apa sebagian tidak sih. Bahkan Allahu bihi Allah mengetahui keadaan mereka. Menurut Imam Ibnu Katsir, alimun biniyatihim as-salih wal fasih. Allah Maha mengetahui niat mereka yang baik atau yang rusak. Allah SWT. Ya. Wa bima yastahibbul taufiq fa yuwaffiquhu wa yulhimuhu rusydahu. Ya. Siapa orang yang berhak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Berikan taufik kepadanya. Jika dia beramal soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa orang-orang yang memang dia akan mendapatkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi jelas para jemaah sekalian, kita dalam Islam diperintahkan untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Siapa? Ya. Apalagi saudara-saudara kita yang sekarang ada di Palestina, ya, dan sangat membutuhkan bantuan. Ya, bantuan doa, harta, ya, ya. Baik ya para jemaah sekalian, sudah pada Nisa ayat 20 sampai 29. Ya orang di pada pertemuan berikutnya dikatakan pada ayat 30 sampai 42 insyaallah. Allah a'lam. Bisa yang ada pertanyaan? Kalau ada dari itu. Dan menanya kalau untuk nazilah itu apakah hanya berlaku untuk peraturan yang ada atau juga berlaku untuk peraturan yang Mesir? Pada saat peraturan Mesir itu apakah imam juga mengatakan bagaimana pengertiannya? Ada kiraan di kalangan para ulama tentang membaca Qur'an Mesir ini apakah di salat jahar apa salat sir? Ya, ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik itu hanya di sholat jahar saja.
menurut Imam Syafi'i di sholat wajib baik jahar maupun sir ini boleh. Lalu gimana? Ya tidak apa-apa. Di sholat sir juga boleh. Nanti di sholat rumah. Ya, itu. Kemudian ketika di sholat sir, apakah qunut nazilahnya itu dijaharkan? Ya dijaharkan. Dijaharkan. Dibaca secara jahar. Nanti diaminkan. Ya, kalau imam membaca qunut nazilah dengan sir, mampu gimana? Ya, bacanya silent. Yasir, gak kedengaran. Gak dibolehkan. Mana yang bilang di kalangan berapa? Dan membaca qunut nazilah itu dengan sir di salat sir atau salat dalam bahasa sembilan di salat imam itu dari salat sir maupun salat boleh baca ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Saya muslim. Ya. Dan di kita ada doa yang itu ya, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min al-fitnati wal faqr. Itu kan sebenarnya pasang-pasangan itu. Kalau yang pertama Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan itu kan sama-sama mengenai kita berlindung dari kekhawatiran. Apakah kalau pasti dan tidak, kan? Inna al-'ajzi wal kasal juga gitu. Kemampuan kita untuk beribadah, apakah beribadah itu kita mampu dengan ilmunya ataukah kita kasal atau kita malas untuk melakukannya meskipun kita punya ilmu. Kemudian yang ketiga kan jubni wal bukhl. Nah ini yang saya tanyakan ini karena dua-duanya ini kan terkait dengan kemauan kita untuk berinfak mungkin ya. Nah jubni wal bukhl itu kan kalau jubni itu kan kalau istilahnya kalau secara terjemahan itu kan pengecut, kemudian Google itu kan ada yang menampilkan pikir gitu ya. Nah itu sebenarnya bedanya apa gitu kan? Itu yang ketiga itu ya, jubni wal Google itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, banyak sekali. Orang yang baik itu pengecut. Iya. Orang kafir itu orang pengecut. Dia berani dia. Iya, hitung-hitungan. Jangan sekalian, dulu saya jelas, saya kaitkan sedikit dengan orang-orang itu. Orang-orang Yahudi dulu itu Pak, kalau mau perang, mereka itu kan hitung-hitungan. Jadi kalau kira-kira menang, mereka ikut. Kalau dikira-kira kalah, mereka tidak ikut. Itu orang-orang Yahudi, ya mereka itu orang-orang pengecut. Jadi hitung-hitungan. Sama dengan orang yang bakhil. Orang bakhil itu orang pengecut. Gak berani dia menyedekahkan hartanya. Iya. Ya. Ya sekalipun hartanya ada sebenarnya. Hartanya ada, cuma dia tidak mau. Karena itu pengecut itu. Itu juga. Saya dirayakan dengan bukhal. Ya. Makanya orang yang sekalian, ya memang berbeda ya dengan para sahabat dahulu. Makanya mereka itu kan para sahabat dahulu itu kan orang-orang ya yang kaya ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Talha. Itu orang-orang dermawan, orang-orang kaya dermawan. Yang mereka itu kan orang-orang pengecut. Berani mereka itu ketika bersedekah sudah sedekah. Tanya apa? Saya ingin ceritakan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak, saudara kaya. Ya, pengusaha kaya. Memang keturunan bapaknya itu, Affan itu bapaknya itu. Memang pengusaha kaya Bapak Utsman bin Affan. Satu hari datang apa namanya
dagang Utsman baru datang dari Syam. Tahu nggak? Itu isinya semua itu sembako. Diangkut dengan 1000 ekor onta. Udah datang, baru datang itu berderet di depan rumah Utsman bin Affan. Ada tengkulak datang. Kata dia itu, Utsman, saya beli barang daganganmu 2 kali lipat. Kata tengkulak itu, kata Utsman bin Affan, sudah dibeli. Lalu dia nanya, kalau itu saya beli 4 kali lipat. Sudah ada beli, kata Utsman bin Affan. Kata tengkulak itu, Utsman, kan nggak salah, saya orang pertama kali datang ke sini. Kamu sudah yang sudah beli lagi? Iya, kata Utsman bin Affan. Ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan sediakan semua itu kepada bagian miskin. Karena waktu itu musim macam ini, Pak. Orang suruh kesulitan dapat makan. Bayangkan itu Utsman bin Affan itu. Iya, jadi bukan cuma kau berani. Bayangkan itu. Sembako diangkut oleh 1000 ekor onta. Orang-orang Pak mau dijual berapa aja pasti dibeli karena orang semua butuh, Pak. Tapi Utsman bin Affan melakukan yang sebaliknya itu. Itu dia pemberani. Jadi bukan pengecut, dijual, disedekahkan semua, Pak, semua disudah. Ada Utsman bin Affan. Ada nggak yang sekarang pedagang itu? Mau satu. Barang bisa dicari, nggak punya barang itu mau dijual berapa aja dibeli itu. Tapi Utsman yang pemberani. Iya, Utsman bin Affan. Iya, karena Utsman bin Affan itu luar biasa. Hatinya lembut Utsman bin Affan itu, Masya Allah. Dia tidak bisa melihat orang menderita, tidak bisa. Itu Utsman bin Affan itu. Iya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu segan itu dengan Utsman bin Affan itu. Ada hadis sahih. Nabi Muhammad SAW itu ketika lagi tiduran itu, nah, kelihatan tempat pahamnya. Hadis sahih. Abu Bakar masuk, oleh Al-Nasr dibiarkan. Umar masuk ke rumahnya, oleh Al-Nasr dibiarkan. Tapi ketika Utsman masuk, langsung ditutup oleh Rasulullah. Aisyah kan memperhatikan. Dan ketika mereka pulang, ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, kenapa ketika bapak kita Abu Bakar masuk, kok biarkan itu kamu lihat? Kemudian ketika Umar masuk, kok biarkan? Tapi ketika Utsman masuk, kok tutup itu? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kaifa la astahi min rajulin yastahi minhul malaik." Bagaimana saya ini tidak segan, tidak merasa malu dengan seseorang yang malaikat saja itu malu, segan dengan Utsman bin Affan. Itu Utsman. Iya. Pada kamu itu, kalau dalam satu riwayat itu menyediakan 900 ekor unta untuk perang tamu. Ya, udah berapa ekor, kemudian uang semuanya apa? Luar biasa. Nah, itu dia. Ya berani. Nah, itu dia tidak pengecut. Jadi berani. Orang yang bakhil itu orang aku. Habis duitnya nanti bersubah. Dia kan gitu, enggak berani. Ayo dia. Iya. Makanya para sekalian luar biasa para sahabat. Masya Allah, kalau orang mulia. Maka kita tidak boleh mencela para sahabat. Termasuk mencela itu kalau kita menceritakan kisah-kisah tentang sahabat yang kisah itu tidak benar, tapi itu sama dengan mencela. Yang Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tasubbu ashabi," yang akan mencela para sahabatku. Kalau ada pun bisa jangan ada pun kalau seandainya salah seorang di antara kalian menabrakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai segenggam, bahkan setengah genggam yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Tahu nggak hadis ini muncul ya sahabat?
asbab nurut hadis ini. Waktu itu Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Ya. Mereka sosok mulia, Pak. Nabi Abdurrahman bin Auf lebih mulia daripada Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang pertama-tama masuk Islam. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Abdurrahman bin Auf sejak di Mekah itu orang kaya dulu. Ketika hijrah ke Madinah tidak apa-apa, termasuk keluarganya ditinggal. Iya, Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah orang Uhud. Khalid bin Walid. Iya, itu Nabi besar begitu. Bayangkan, Nabi mengingatkan Khalid bin Walid dan tersebut ashabi. Yang kalian mencela para sahabat. Gimana dengan kita itu, Pak? Kami dengan para sahabat yang mulia. Luar biasa, apa-apa gitu. Seandainya salah seorang di antara kalian, ya kita lah misalnya, ada yang melakukan emas sebesar gunung Uhud, seandainya ada, yang gak bakal ada lah. Mana ada orang punya emas sebesar gunung Uhud? Uhud itu gunung Uhud itu Pak, lebar 3 kilo, panjang 7 kilo, tinggi 1110 meter. Itu gunung. Luar biasa. Kalau ada orang yang menawarkan emas besar gunung itu tidak akan bisa banyak disebutkan. Karena sangat tegangnya pada dilakukan oleh para sahabat. Mereka luar biasa. Terlalu Utsman. Abdurrahman bin Auf. Iya. Abu Bakar. Iya. Tidak ada apa-apa. Iya. Ayat turun itu. Nantana lubir roy. Surat Al-Imran ayat 92 itu turun apa? Lalu turun. Selesai sholat subuh, Abu Talha itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Talha? Rasulullah SAW, saya mendengar di malam turun ayat Nantana lubir roy. Hatta tumjibuk mimmat itu. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kalian menampilkan sesuatu yang paling kalian cintai. Apa kata Abu Talha? Rasulullah SAW, harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bayruhan. Jadi Abu Talha itu orang kaya, kebun kurmanya banyak. Tapi kebun kurma yang paling beliau sukai, yang paling beliau cintai, kebun kurma Bayruhan namanya. Tepat di samping Masjid Nabawi, kebun kurmanya. Apa kata Abu Talha? Rasul, harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bayruhan. Maka aku sedekahkan itu di jalan Allah SWT. Nabi bersabda, malu rogi. Artinya sangat mungkin begitu. Itu apa kita? Abu Talha. Abdullah bin Umar setelah turun ayat itu, setiap serangan terhadap harta dimiliki langsung dikeluarkan. Kita yang mobil bagus senang sekali mobil bagus. Ayo, punya motor 3 itu ada berbeli senang sekali. Asal mereka masuk sekali. Beliau sahabat itu makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Itulah mereka orang hebat. Masya Allah. Karena dia tidak berlebihan kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi qawmi. Manusia yang paling baik itu mereka hidup pada zaman yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sejauh ini berarti tidak ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.